betul menangis, betul ada soal percakapan, tapi menangisnya bukan soal ancaman. Karena, ya kan? Ya. Karena pada Komnas HAM, pada Anda, Vera kekasih Joshua mengatakan bahwa waktu soal mengatakan ancaman itu tidak dengan menangis. Jadi begini, komunikasi kami. Setelah kami firm ya soal tangis-tangisan ini tanggal kapan medionya, 2-3 minggu sebelum hari H. Apa saja persoalannya? Ternyata persoalannya memang yang intinya adalah bukalah hati, ya kan, bukalah hati kepada pihak lain dan lain sebagainya. Habis itu yang gede lagi adalah tanggal 7-nya malam hari itu memang ada ancaman akan dibunuh kalau si Joshua mau naik ke atas. Ya. Ya kan? Sebelum saya ke situ, kenapa saya agak cukup intens menanyakan soal foto ini benar atau tidak dan konteks menangis dan ancaman, agar kita bisa tahu ketika kita mendapatkan satu image atau foto harus selalu disesuaikan dengan apa yang dikatakan pada waktu foto itu. Dan Komnas HAM ingin mengatakan waktu nangis-nangis itu bukan soal ancaman. Bahwa betul ada ancaman tapi tidak dalam konteks Joshua nangis-nangis. Ya, oke. Itu tanggal 7, ya. Bukan 2-3 Saya ingin minggu. berarti masuk ke soal ancaman. Diancam untuk tidak naik ke atas. Tidak naik ke atas itu tidak naik ke atasannya, ke Pak Sambo, atau tidak naik ke atas ke lantai kamar ibu? Ke lantai 2. Ke lantai 2. Lantai 2 itu adalah? Ya kita nggak tahu, cuman dalam percakapan itu memang dikatakan nggak boleh naik ke atas ya karena membuat ibu sakit. Ya kami persepsinya kita tanya ke Vera, walaupun Vera juga nggak tahu ya, nggak tahu juga itu kamar ataukah tidak. Ya, tapi kita persepsikan itu memang kamar, gitu. Jadi atau nemuin ibu di lantai itu. Nah, itu buat Anda apa? Akan menjadi konstruksi hukum seperti apa? Ya kami nggak bisa melepaskan semua konstruksinya sampai yang 1631 itu. Kan pertanyaannya jadi sangat tajam di kami, misalnya di tim ya kami diskusikan apakah ya kan make sense antara yang tanggal 7 itu, yang ancaman itu, ya terus pulang dari Magelang ke Jakarta dalam kondisi sampai masih hidup minimal sampai 1631. Terus ancaman itu seserius apa? Pertanyaannya begini, apakah ini hanya omongan saja atau disertai dengan sebuah tindakan atau bahkan tidak ada, misalnya begitu. Nah itu sedang kami uji sampai sekarang. Anda tidak melihat ada satu sequence atau Anda merasa teryakini bahwa ada satu soal ancaman dan kemudian ada peluang untuk penyiksaan dan kemudian berakhir dengan tertembaknya Joshua, Anda belum yakin itu menjadi sebuah sequence yang valid? Faktanya ada. Ya. Nah, fakta satu dengan yang lain maknanya apa? Ini yang sedang kami kejar. Gitu. Gara-garanya sederhana aja. Seandainya nggak ada ekshumasi, ya nggak ada ekshumasi, terus kita menunggu otopsi kedua, sebenarnya ancaman itu benar terjadi ataukah tidak, ya kan? Kalau ini dihubungkan dengan penyiksaan, ya itu bisa kita simpulkan sebenarnya. Tapi kan ada ekshumasi sekarang, yang kita harus hormati karena itu permintaan dari keluarga dan kita harus hormati. Bahkan ketika kami diminta oleh tim sus ya, gimana Komnas HAM bisa datang enggak? Kami langsung komit, kami akan datang dan kami akan menghormati hasilnya otopsi kedua. Karena ini salah satu juga permintaan dari keluarga. Dan itu Anda akan tetap hormati meskipun itu akan berbeda dengan rekomendasi Anda yang pertama, yang tidak Anda keluarkan di publik. Ya kan kita belum bisa menyimpulkan apapun yang kedua. Saya mau bertanya, kembali ke soal singkatnya waktu terjadinya tindak pidana. Anda mengatakan bahwa sedang mengumpulkan waktu ke waktu. Pertanyaan saya adalah bagaimana Komnas HAM bisa menemukan data yang valid bahwa memang kejadian perkara atau tewasnya Joshua itu ada di rumah dinas atau yang sekarang menjadi TKP. Bukan di tempat lain, sudah disiksa dulu dan kemudian dibawa ke rumah dinas.